kita kadang-kadang menunggu problem kita selesai, masalah kita selesai dulu baru kita mau datang pada Tuhan. Betul ya? Tapi ini perempuan-perempuan beda. Ini problemnya, ini masalahnya. Batu kubur itu belum terguling, tapi mereka tetap jalan. Sehingga di ayat yang keempat bilang, ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Anggap saja batu ini adalah pergumulan kita. Anggap saja batu ini adalah persoalan hidup kita. Tapi belajar dari perempuan-perempuan ini. Meskipun batu itu mereka tidak tahu siapa yang akan menggulingkan, tapi itu tidak menghentikan langkah mereka untuk pergi ke kubur. Itu luar biasa. Amin. Masalah boleh ada, bahkan datang silih berganti, pergumulan boleh ada. Bahkan saudara mungkin sedang sakit, yang ikut persekutuan doa malam hari ini mungkin kamu ada sakit, tapi kamu tetap datang. Saudara tidak pusing lagi soal persoalan masalah, itu urusan belakang. Yang penting saya datang dulu pada Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun bagi saya dan saudara. Kalau dia mau, hiduplah terus bergantung pada Tuhan, karena dia Tuhan sumber kekuatan kita. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Kita akan baca silih berganti. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, kita saling bergantian. Tapi di ayat yang ke-8 kita sepakat untuk baca bersama-sama ya, saudara-saudara. Saya baca dari ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8 kita sama-sama, 1, 2, dan 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan atau mentaati firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Dan tentu itu semua akan terjadi dalam pimpinan Roh Kudus ya. Karena memang yang Tuhan mau dalam hidup kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan, kalau kita hanya menjadi pendengar saja dan tidak menjadi pelaku firman, maka kita menipu diri kita sendiri ya. Tapi kalau kita mendengar firman dan melakukan atau mentaati firman itu seturut Yohanes 14 ayat 15, itu adalah bukti cinta atau kasih kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, kita masih ada di dalam suasana Paskah ya. Kita masih ada di dalam suasana Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Oleh karena itu saya masih ingin untuk membahas tentang kisah Paskah atau hari kebangkitan Yesus, saudara. Tentu banyak hal yang bisa kita bahas, saudara. Tapi pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyoroti perempuan-perempuan, saudara, yang pergi ke kubur Yesus lalu mendapati fakta di sana bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Kita akan belajar beberapa hal di sini, saudara, ya, dari kisah kebangkitan Yesus ini, saudara, ya. Yang kita baca ini tentang perempuan-perempuan, dan tentu ini bukan perempuan-perempuan biasa, saudara. Ini perempuan-perempuan luar biasa, saudara, ya, yang tetap ada, saudara, tetap stay, saudara, bersama-sama dengan Yesus, saudara. Dari awal
ya, mereka bersama-sama dengan Yesus sampai pada akhirnya mereka tetap sama-sama dengan Yesus. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain, mereka tetap bersama-sama dengan Yesus. Meskipun murid-murid yang lain atau yang laki-laki pergi tinggalkan Yesus, padahal mereka berjanji, saudara, bahwa mereka tidak akan meninggalkan Yesus. Apalagi Petrus, si mulut besar, saudara, yang bilang bahwa yang lain boleh tinggalkan kamu, saya tidak akan meninggalkan kamu. Dan itu mempengaruhi murid-murid yang lain juga untuk berkata, kami tidak akan meninggalkan kamu. Tapi faktanya, saudara, kalau saudara baca, mereka semua pergi meninggalkan Yesus, saudara. Tapi perempuan-perempuan yang kita akan bahas ini adalah perempuan-perempuan yang berbeda, saudara, ya. Perempuan-perempuan yang setia, perempuan-perempuan yang berani, saudara, karena tentu beda dengan yang laki-laki dong, penuh dengan ketakutan, saudara, ya. Tapi mereka sangat berani, saudara. Perempuan-perempuan pada zaman itu, saudara, ya, selalu dianggap sebagai kelas 2, gitu, ya. Selalu dianggap sebagai kelas 2, tapi luar biasa, saudara. Justru yang dianggap kelas 2 ini, saudara, ya, justru, saudara, Tuhan pakai mereka untuk mendapati fakta bahwa Yesus itu bangkit, saudara. Sama dengan kisah Natal kalau kita belajar tentang para gembala. Para gembala juga begitu. Mereka tuh orang-orang kecil, mereka dipandang sebelah mata, saudara. Bahkan para teolog mengatakan bahwa mereka tidak diberikan kesempatan untuk bersaksi, saudara, di pengadilan. Mereka sangat tidak dianggap, tapi justru mereka lah, gembala-gembala ini, yang dipakai oleh Tuhan, ya, pertama kali untuk mendengar berita kelahiran Yesus Kristus, saudara. Amin. Perempuan-perempuan tidak dianggap, saudara, ya, dianggap kelas 2, tapi mereka yang dipakai, saudara. Yesus itu begitu, Tuhan itu begitu, saudara. Apa yang dipandang hina, ya, oleh dunia, apa yang dipandang bodoh oleh dunia, itu yang dia pakai, saudara, untuk mempermalukan hikmat-hikmat dunia. Amin, Bapak Ibu, saudara. Jadi jangan merasa kecil atau kita rasa kayak aduh kita sendiri tidak berguna. Jangan, Bapak Ibu, saudara. Tuhan sayang kita. Amin. Tuhan sayang kita. Kita pun status sosial mau seperti apapun, dengar baik, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, saudara, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia bisa angkat kita tinggi. Amin, saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya. Jadi kita belajar tentang perempuan-perempuan yang luar biasa, yang menunjukkan kesetiaan mereka, saudara, ya. Dan kita bisa melihat bahwa kesetiaan mereka ini kesetiaan yang memang perlu kita teladani, saudara, ya. Dari kisah perempuan-perempuan ini membawa kita juga supaya setia sampai pada akhirnya. Apapun yang kita alami, hadapi dalam hidup ini, sekali Yesus, selamanya Yesus di hidup kita, ya. Pergumulan, masalah, tantangan yang akan kita alami dalam hidup ini, saudara, atau sedang kita alami dalam hidup ini, dengar baik, saudara, tetap setia iring Tuhan. Tidak ada pergumulan atau masalah apapun yang lebih hebat, lebih besar dari Tuhan. Tidak ada. Tuhan kita jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada setiap pergumulan-pergumulan kita. Amin. Jadi hidup melekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, kita akan belajar dua hal penting dari kisah kebangkitan Yesus. Yang pertama, kita bisa pelajari tentang penghiburan di tengah ketakutan. Itu yang pertama. Mengapa saya katakan demikian, saudara, ya? Karena ini berkaitan dengan perempuan-perempuan, saudara, yang mau ke kubur, ya, dan tujuannya meminyaki Yesus dengan rempah-rempah yang luar biasa yang mereka siapkan. Hanya saja ada problem di sana, yaitu tentang siapa yang menggulingkan batu itu. Semua bermula dari kerinduan perempuan-perempuan ini, saudara, untuk pergi ke kubur, ya, dengan tujuan meminyaki Yesus dengan rempah-rempah, saudara. Hanya saja ada problem, niat baik mereka itu ada problem, ada masalah. Masalahnya apa? Siapa yang menggulingkan batu kubur itu, saudara? Itu menjadi masalah, ya, saudara, bagi mereka. Kalau kita lihat di dalam Markus 16 ayat 3 sampai ayat yang keempat, Markus 16 ayat 3 sampai ayat yang keempat, dikatakan begini, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena dan tim, mereka punya satu
hal yang luar biasa yang dilakukan oleh mereka, saudara. Satu kerinduan yang sangat luar biasa, saudara, yang mereka tunjukkan, saudara. Mereka mau pergi ke kubur, saudara, untuk meminyaki Yesus dengan rempah-rempah. Tapi ada persoalan di situ, ada problem di situ, yaitu siapa yang menggulingkan batu itu. Karena memang tentu batu itu berat, saudara. Kalau batu itu tidak berat, saudara, maka tidak mungkin akan ada pertanyaan satu dengan yang lain bahwa siapa yang menggulingkan batu itu. Niat mereka sangat baik, tapi persoalannya siapa yang menggulingkan batu itu. Itu menjadi persoalan. Waktu kami nonton 2 minggu lalu film tentang The Chosen, ya, kalau tidak salah di gereja, ya, judulnya The Chosen, saudara. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, saudara, ya. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, kubur Lazarus itu ditutup dengan batu, saudara. Dan batu itu sangat besar. Batu itu sangat besar dan butuh kekuatan beberapa pria atau laki-laki untuk menggulingkan batu tersebut. Karena batu itu berat. Makanya mereka bilang, kami ingin meminyaki Yesus dengan rempah-rempah yang kami siapkan. Tapi siapa yang menggulingkan batu ini? Batu ini berat, siapa yang menggulingkannya? Jadi mereka bertanya-tanya, ya, siapa yang akan menggulingkan? Tapi luar biasa, mereka tetap melangkah. Sampai pada akhirnya mereka menemukan bahwa batu yang mereka tadi bertanya-tanya siapa yang akan menggulingkan batu ini, sudah digulingkan, saudara, atau sudah terguling. Luar biasa, saudara, kalau kita belajar dari perempuan-perempuan ini, ya. Niat baik ada, ya, di dalam hati mereka, atau niat baik itu lahir dari hati mereka. Mereka ingin memberi yang terbaik buat Yesus. Tapi ada persoalan, batu kubur ini belum terguling. Tapi saudara, meskipun batu ini belum, mereka tidak tahu batu ini siapa yang akan menggulingkannya, saudara. Tapi mereka tetap melangkah maju. Ini luar biasa, saudara. Kadang-kadang kan kita tidak seperti mereka, saudara. Kalau kita mau bawa dalam konteks sehari-hari, konteks kehidupan kita, ini kan kadang-kadang terbalik, saudara. Kita kadang-kadang menunggu problem kita selesai, masalah kita selesai dulu, baru kita mau datang pada Tuhan. Betul ya? Tapi ini perempuan-perempuan beda. Ini problemnya, ini masalahnya. Batu kubur itu belum terguling. Tapi mereka tetap jalan, sehingga di ayat yang keempat bilang, ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Anggap saja batu ini adalah pergumulan kita. Anggap saja batu ini adalah persoalan hidup kita. Tapi belajar dari perempuan-perempuan ini. Meskipun batu itu mereka tidak tahu siapa yang akan menggulingkan, tapi itu tidak menghentikan langkah mereka untuk pergi ke kubur. Itu luar biasa. Amin. Masalah boleh ada, bahkan datang silih berganti, pergumulan boleh ada. Bahkan saudara mungkin sedang sakit, yang ikut persekutuan doa malam hari ini, mungkin kamu ada sakit, tapi kamu tetap datang. Saudara tidak pusing lagi soal persoalan masalah, itu urusan belakang. Yang penting saya datang dulu pada Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun bagi saya dan saudara, kalau dia mau. Hiduplah terus bergantung pada Tuhan, karena dia Tuhan sumber kekuatan kita. Ya, kita maju terus. Lalu siapa yang menggulingkan batu itu? Kalau kita baca dari dalam Matius 28 ayat 2 dan 3, ya, kalau di dalam Markus pasal 16 ayat yang keempat bilang bahwa tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu siapa yang menggulingkan batu itu? Itu pertanyaannya. Matius 28 ayat 2 sampai ayat yang ketiga bilang begini, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Perhatikan saudara, Alkitab bilang yang menggulingkan batu itu adalah malaikat. Malaikat Tuhanlah yang menggulingkan batu itu. Malaikat menggulingkan batu itu bukan supaya Yesus bisa keluar, Bapak Ibu. Bukan begitu. Karena tanpa malaikat menggulingkan batu itu, saudara, ya, Yesus bisa tembus dinding batu. Ingatkah saudara, waktu murid-murid berkumpul karena mereka sangat takut. Kalau tidak salah dalam Yohanes 20 ayat 19 bilang begini, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Meskipun pintu-pintu itu terkunci, Yesus bisa tembus dinding batu, saudara. Jadi sangat jelas, saudara, bahwa malaikat Tuhan menggulingkan batu itu, saudara. Pintu kubur itu terbuka bukan supaya Yesus bisa keluar, karena Yesus bisa tembus dinding batu, saudara.
Malaikat Tuhan menggulingkan batu itu supaya perempuan-perempuan masuk dan mendapatkan fakta bahwa Yesus bangkit. Amin, saudara. Karena Yesus tidak sekedar mati, Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Dalam klaim-klaim Yesus, dalam pernyataan-pernyataan Yesus, Yesus sering ngomong begitu, saudara, bahwa anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan disalibkan, tapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Yesus suka ngomong begitu. Nah, bayangkanlah kalau Yesus tidak bangkit, bukankah terjadi penipuan massal? Seandainya pada hari yang ketiga Yesus tidak bangkit, bukankah itu tipu? Dan bukankah kita semua malu? Ternyata Yesus mati tapi tidak bangkit-bangkit. Tapi apakah Yesus tidak bangkit? Yesus bangkit, saudara. Itu menunjukkan, saudara, bahwa Yesus itu beda dengan kita. Kita ini kadang-kadang omong lain, bikin lain. Istri-istri bilang setia dengan suami. Sekarang ada banyak istri tidak setia dengan suami. Ada banyak suami yang bilang setia dengan istri. Pokoknya kamu deh yang terbaik. Omong kosong, saudara. Omong lain, bikin lain, saudara. Ternyata ada selingkuh. Pitugas palo bantal bagaraka. Itu ada, saudara. Anak-anak janji, pokoknya saya mau dengar-dengar orang tua, janji di hadapan Tuhan. Ternyata janji putar balik, saudara. Itulah Yesus beda dengan kita, Tuhan beda dengan manusia. Amin. Manusia omong lain, bikin lain, banyak tipu. Bagaimana mungkin Tuhan tipu? Bagaimana mungkin Yesus tipu? Bilangan 23 ayat 19, Alkitab bilang begini, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Artinya, kalau dia berfirman, dia pasti lakukan. Yesus kalau omong, itu pasti terjadi. Bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena kalau seandainya dia tidak bangkit, waduh, sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah saya berkhotbah, sia-sialah Bapak Ibu juga persekutuan doa. Sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Andai kata dia tidak bangkit, saudara, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu, kata firman Tuhan. Saya baca 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Upah dosa itu maut. Kalau dia tidak bangkit, kita masih hidup dalam dosa. Dan kalau kita masih hidup dalam dosa, pasti, saudara, kita mati sekarang, neraka. Kita memang akan mati. Siapapun kita pasti mati. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, mati kapanpun, saudara. Ya, kalau Anda sungguh-sungguh percaya, itu pasti surga. Amin. Tuhan sediakan surga bagi saya dan saudara. Bukankah Yohanes 3 ayat yang ke-16 bilang, karena begitu besar ini motor juga. Dia pun resin terlalu besar. Anak mana tuh? Yohanes 3 ayat yang ke-16, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Yang percaya diberikan hidup yang kekal. Yang tidak percaya, lu jangan menghayal. Bilang yakin, mati ini malam ke surga. Lu kemana? Tidak percaya Yesus dan terlihat dari hidupmu. Hidupmu harba biru, ya. Tidak mau bertobat. Dia mabok dan marah pendeta. Kok lu siapa? Lu urus lu pun diri sendiri, urus diri sendiri. Oh, lu kasih lu pun geng, nanti warkana sakit baru bisa panggil majelis dan pendeta kau doa beta. Lu tarik lu makan puji geng dan kau kenapa? Itu lu masih kuat. Lu tunggu sah. Kalau susaki salang info baru lu lihat. Baru mulai panggil pendeta berdoa doko. Nanti pendeta semua pulang bilang bapak ulang satu lagu le, ulang satu lagu le. Makanya kalau ada kesempatan tuh ikut persekutuan doa. Ada kesempatan tidak ikut persekutuan doa. Lebih banyak duduk dengan kawan gosip, omong orang pu istri, omong orang pu suami, omong orang pu duduk berdiri. Kau tidak ada kerja, datang sini kau ikut persekutuan doa, kau dengar firman. Amin. Jadi lebih baik bertobat, jangan tunda-tunda waktu, saudara. Ya. Jadi perempuan-perempuan ini, saudara, pergi ke kubur. Lalu mereka melihat bahwa pintu kubur telah terbuka, saudara, dan Alkitab mengatakan bahwa di dalam Matius pasal 28 bahwa yang menggulingkan batu itu adalah malaikat. Lalu ayat 3 bilang begini, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Malaikat kalau dia datang tuh pasti, wih, kita bisa kincing di celana, saudara, penuh dengan ketakutan. Jadi jangan menyanyi itu lagu BCL ya. Kirim aku malaikatmu, dia datang lu kincing di celana. Karena kalau kita baca peristiwa ini, waktu malaikat datang, saudara, menggulingkan batu itu, saudara, itu mereka penuh dengan ketakutan. Takut sekali. Mari kita lihat, saudara, ya. Matius 28 ayat 4 dan ayat yang kelima. Matius 28 ayat 4 dan ayat yang kelima.
Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kan kubur Yesus itu kan dijaga toh. Karena mereka takut nanti murid-murid menculik mayat Yesus. Bagaimana mereka berani menculik mayat Yesus? Sedangkan Yohanes pasal 20 ayat 19 mengatakan bahwa mereka tuh takut dengan orang-orang Yahudi. Jadi sangat tidak mungkin mereka mau menculik mayat Yesus. Itu tidak mungkin. Mereka ketakutan, saudara. Jadi ada prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus. Ya, tapi waktu malaikat datang, Alkitab mengatakan bahwa penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup dikatakan begini, ketika para penjaga melihat malaikat itu, mereka gemetar ketakutan dan jatuh pingsan. Saudara lihat, malaikat datang, mereka tuh penuh dengan ketakutan. Mereka gemetar ketakutan, bahkan di bagian yang kita baca firman Allah yang hidup mengatakan jatuh pingsan. Prajurit-prajurit jatuh pingsan. Artinya bahwa, malaikat kalau datang itu sangat menakutkan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Lalu ayat yang kelima juga mengatakan begini. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Kalimat janganlah kamu takut ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka takut waktu malaikat itu datang. Jadi waktu malaikat itu datang dan menggulingkan batu itu, saudara, yang mengalami ketakutan itu tidak hanya prajurit-prajurit, tapi perempuan-perempuan pada waktu itu pun takut. Makanya malaikat Tuhan bilang, janganlah kamu takut. Kalimat janganlah kamu takut berarti sebelumnya mereka takut. Sehingga malaikat bilang, jangan takut kepada mereka. Bandingkan dengan Lukas 24 ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Jadi takut sambil menundukkan kepala dengan kehadiran malaikat, saudara. Tapi menarik, saudara, di sini Alkitab mencatat bahwa prajurit takut, lalu perempuan-perempuan ini pun takut. Tapi luar biasanya, saudara, penghiburan yang sejati itu hanya diberikan kepada perempuan-perempuan ini, saudara. Kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Kalau saudara periksa di Matius 28 ayat 5, ya, kata jangan takut itu tidak kepada prajurit-prajurit, tapi hanya kepada perempuan-perempuan ini. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, berarti tidak kepada prajurit, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Hal pertama yang menarik, saudara, dari kisah kebangkitan Yesus bahwa adanya penghiburan bagi perempuan-perempuan itu. Sama-sama takut. Prajurit-prajurit takut, perempuan-perempuan itu pun takut, saudara. Tapi kalimat jangan takut yang di dalamnya berarti itu adalah penghiburan dari Tuhan. Hanya tertuju kepada perempuan-perempuan ini dan tidak tertuju kepada prajurit-prajurit itu, saudara. Perempuan-perempuan ini, saudara, adalah gambaran dari orang-orang yang takut akan Tuhan, sedangkan prajurit-prajurit ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan dan orang yang tidak takut Tuhan bisa mengalami ketakutan yang sama. Orang yang takut Tuhan dan orang yang tidak takut Tuhan bisa mengalami kekhawatiran atau pergumulan yang sama. Tapi dengar, saudara, penghiburan yang sejati itu hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara, ya. Kita bisa mengalami kesedihan yang sama, ya. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya bisa mengalami ketakutan yang sama, bisa mengalami kekhawatiran yang sama, masalah yang sama, pergumulan yang sama. Tapi dengar, penghiburan sejati hanya bagi orang percaya. Karena Alkitab mengatakan bahwa waktu malaikat bilang jangan takut, itu tidak kepada prajurit, hanya tertuju kepada perempuan itu yang adalah gambaran dari orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini? Saya kan tidak tahu, ya. Tapi yang pasti, Saudara, yang namanya manusia itu pasti mengalami kesulitan. Yang namanya manusia pasti mengalami pergumulan. Yang namanya Kristen sejati pasti mengalami penderitaan dalam hidup. Karena itu yang Tuhan mau. Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, kamu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya, tapi menderita. Percaya dan menderita itu satu paket penting dalam kehidupan orang percaya. Waktu Anda bilang, saya mengasihi Yesus,
lalu Anda tidak mau mengalami penderitaan, Anda bukan Kristen sejati. Karena yang namanya Kristen sejati pasti menderita. Yang namanya orang percaya pasti menderita. Tapi dengar, di tengah penderitaan kita, Dia menghibur kita. Itu kabar yang luar biasa dari pelajaran yang bisa kita pelajari malam hari ini. Para jurid mengalami ketakutan. Ya, perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena dan perempuan yang lain, mereka pun takut, saudara-saudara. Tapi kalimat jangan takut yang adalah penghiburan tidak untuk prajurit, tapi untuk mereka, perempuan-perempuan ini. Amin. Tadi saya bilang, kita bisa mengalami hal yang sama. Yang takut Tuhan, tidak takut Tuhan, bisa mengalami masalah yang sama. Yang takut Tuhan, tidak takut Tuhan, bisa mengalami kekhawatiran dan pergumulan yang sama, saudara. Tapi untuk penghiburan, itu hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Itu yang akan mengalami penghiburan yang sejati di dalam kehidupannya. Ya, saudara diberkati oleh Tuhan. Ini hal yang penting untuk kita pelajari bersama-sama ya di dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami kekhawatiran, ya, penghiburan seperti apa ya yang bisa kita dapatkan? Tentu penghiburan kita itu ada dalam firman, saudara. Makanya kita dituntut untuk baca Alkitab. Kita dituntut untuk baca firman karena di dalam Alkitab terdapat perintah, ya, larangan, tapi juga ada janji Tuhan di dalamnya bagi setiap kita. Saudara, waktu kita mengalami kekhawatiran, saudara, di dalam firman Tuhan ada penghiburan, saudara. Ada kekuatan. Misalnya kalau kita khawatir, Matius 6 ayat 26 bilang begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Waktu kita khawatir, saudara, ya, Alkitab bilang, ya, burung-burung saja Dia perhatikan kok, Dia beri makan kok. Bagaimana mungkin Dia tidak perhatikan kita, orang-orang yang berharap sungguh kepada Dia? Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi begitu ya, saudara. Kalau kita mengalami kekhawatiran, saudara, ada firman yang menguatkan atau menghibur kita. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin, saudara. Burung di udara sudah pelihara, apalagi saya dan saudara. Bagaimana mungkin Dia tidak pelihara kita? Jadi, dalam kekhawatiran kita, saudara, ingat, ada janji firman Tuhan bagi kita bahwa Dia pelihara kita. Kita masih bisa takut tidak? Kita masih bisa khawatir tidak? Masih bisa. Kok kita masih hidup di dunia dan kita ini manusia biasa. Kita ini terbatas, saudara. Justru karena itu kita manusia yang terbatas, kita ciptaan ini harus bergantung kepada pencipta. Dia Tuhan yang tak terbatas. Kita terbatas, Dia tidak terbatas. Sangat bodoh kalau yang terbatas tidak bergantung kepada yang tak terbatas, yaitu pencipta kita. Amin. Bergantung kepada Dia, Dia pasti memelihara kita. Apalagi, saudara, waktu kita mengalami ketakutan, apalagi kecemasan, ada firman yang menghibur kita, saudara. Ya, Ulangan 31 ayat 8 bilang begini, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita, saudara. Senada dengan Ibrani 13 ayat yang kelima, jangan jadi hamba uang, karena aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Ini siapa yang janji? Tuhan yang janji. Bagaimana mungkin Dia yang janji, Dia pula yang berdusta? Tidak mungkin. Amin. Soal kebangkitan saja Dia bilang, saya akan mati, pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Itu Dia buktikan bahwa Dia benar-benar bangkit. Apalagi janjinya Dia menyertai kita. Apalagi janjinya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu. Bagi saya, yang lain boleh tinggalkan saya, mau teman, sahabat, siapapun, silakan Anda pergi tinggalkan saya. Yang penting Tuhan tidak meninggalkan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu paling penting. Yesaya 41 ayat 10, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan buat kita. Bagaimana mungkin Dia meninggalkan kita? Amin, saudara. Jadi dalam hidup ini, saudara, ya, jangan takut, jangan cemas, saudara. Dia Tuhan yang pasti tolong kita. Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang luar biasa, ya.
Waktu kita mengalami apa lagi? Masalah, persoalan, pergumulan, ya. Ada firman yang menguatkan kita dan menghibur kita, saudara. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Waktu kita ada dalam masalah, persoalan, pergumulan, ingatlah ayat ini bilang begini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Anda perlu garis bawahi itu. Allah sumber penghiburan. Apa yang Anda sedang alami hari-hari ini? Masalah apa yang Anda sedang hadapi hari-hari ini? Dengar saudara ya. Mungkin masalah ini membuat Anda menangis, tapi dengar baik-baik. Kalau Anda di dalam Tuhan ya, Anda akan mengalami penghiburan yang sejati ya. Karena Alkitab bilang Allah sumber penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu Saudara, penghiburan dari Tuhan itu beda dengan penghiburan dari dunia. Penghiburan dari dunia, saudara, ya sebatas mungkin kita senang-senang di awal saja, saudara. Tapi masalah itu tidak bisa diselesaikan, atau hati kita itu, saudara, tetap pulang galau, saudara. Ya, makanya jangan cari damai dunia, cari damai Kristus. Anda mau mengalami damai Kristus, ya Anda mesti tinggal dalam Kristus, saudara. Amin. Kita boleh punya uang banyak dan bisa beli apa saja. Bisa beli kendaraan, bisa beli pakaian mahal, sepatu, atau bisa beli tanah dan lain sebagainya. Tapi ingat, Anda tidak bisa beli yang namanya damai sejahtera, sukacita, apalagi yang ini nih, keselamatan. Oh, itu Anda tidak bisa beli dengan uang Anda. Keselamatan itu karena anugerah. Amin, saudara. Jadi kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau cari damai, oh itu hanya damai Kristus yang benar, saudara. Makanya Yesus bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa yang aku berikan kepada kamu beda dengan yang dunia berikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan cari damai-damai dunia, saudara. Jangan cari penghiburan-penghiburan dunia. Penghiburan dunia itu palsu, saudara. Tapi penghiburan Tuhan itu tidak palsu. Itu benar, saudara. Dan itu akan menghibur kamu dari dalam hati kamu. Sehingga kamu betul-betul merasakan penghiburan itu. Yang sebelumnya Anda tidak kuat. Yang sebelumnya Anda hancur. Yang sebelumnya Anda tidak sanggup untuk melakukan sesuatu karena beratnya masalah dan tantangan yang saudara alami. Tapi waktu saudara hidup dalam Tuhan, hidup dalam firman, Anda mengalami penghiburan yang sejati. Anda dihibur, Anda dikuatkan. Tidak hanya sekedar Anda hanya dihibur habis di situ, tidak. Ada orang lain yang merasakan kesedihan, mengalami masalah. Anda bisa pergi dan menghibur mereka karena Anda sudah dihibur terlebih dahulu. Amin, saudara. Makin kita bersyukur kalau kita ada di dalam Tuhan. Ada penghiburan, Allah sumber penghiburan kita. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa, kata firman, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa tidak melebihi kekuatan manusia? Ya, apakah kita yang hebat? Tidak. Alkitab bilang begini, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalah apa yang kita hadapi? Alkitab bilang di sini, saudara, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah setia. Dia tidak akan mencobai kita atau membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, karena Allah bekerja di dalamnya. Allah pasti menolong setiap kita. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, dalam bagian ini Filipi 4 ayat 13, kata kuncinya ada pada kata dalam Dia. Kalau Anda tidak di dalam Tuhan, tidak di dalam Dia, bagaimana mungkin Anda bisa kuat dalam persoalan-persoalan, pergumulan, penderitaan, sakit yang kita alami? Bagaimana kita bisa kuat kalau kita tidak di dalam Tuhan? Amin. Banyak kita, saudara, ada sedikit tantangan, ada sedikit masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kita salahkan istri, kadang-kadang kita salahkan suami, kadang-kadang kita salahkan anak, bahkan kadang-kadang kita salahkan Tuhan. Itu masalah itu sebenarnya kecil, biasa saja, kita bisa lewati sebenarnya. Tapi karena saudara tidak di dalam Tuhan, saudara tidak tahu bagaimana saudara bisa hadapi masalah itu. Amin. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, percayalah saudara, memang masalah itu Tuhan tidak tiba-tiba hilangkan masalah itu. Tidak, masalah itu tetap ada. Masalah tetap ada. Saudara sudah berdoa luar biasa, ya. Waktu saudara amin, masalah itu tetap ada. Tapi dengar, yang berubah bukan masalah itu. Yang berubah itu saudara.
Semakin saudara di dalam Tuhan, saudaralah yang berubah. Semakin dalam di dalam Tuhan, semakin saudara yang kuat. Masalah apapun saya akan tetap bilang, sekali Yesus, selamanya Yesus di hidup saya. Tuhanku lebih hebat dari apapun. Amin. Pencobaan-pencobaan yang saya alami tidak melebihi kekuatanku. Harusnya begitu, saudara. Bahkan dalam hal apa lagi, saudara? Bukan hanya masalah-masalah yang kita hadapi, kematian. Dalam hal kematian pun, saudara, jangan takut. Ada di sini yang takut mati. Kalau Anda orang percaya sungguh-sungguh, saya percaya Anda tidak takut mati. Orang kalau cinta Tuhan sungguh-sungguh, percaya Yesus sungguh-sungguh, bagaimana mungkin Anda takut mati? Anda mati sekarang, itu jalan terbuka bagi Anda untuk hidup bersama dengan Kristus. Amin. Kalau Anda percaya Yesus, memang kalau orang tidak percaya Yesus sungguh-sungguh hidup harba biru, ya toh, dari pagi ketemu pagi cuma mabok, main perempuan dan lain sebagainya. Orang tanya mati di mana, pasti dia bingung. Dia juga bingung. Bejo takut bega matar. Lu mau geng-geng, Bapak. Tapi kalau ngomong kematian, lu pun geng hilang. Asin lu kemana? Itu pasti gugup juga, saudara. Tapi bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, percaya dia sungguh-sungguh, bukan percaya tempelan, saudara. Ini percaya sungguh-sungguh. Ya, dia tidak takut mati. Dia tidak takut mati. Mau mati kapanpun dia percaya, saudara. Kehidupan kekal Tuhan berikan buat dia. Saudara ingat dalam Yohanes pasal 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat yang aku sediakan. Kata kuncinya di mana? Kalau saudara baca Yohanes 14 ayat 1, kalau tidak salah dikatakan percaya. Di situ ada kata percaya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata percaya itu yang perlu saudara garis bawahi. Mau ada di sorga, kalau Anda tidak percaya Yesus, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Banyak jalan menuju Roma, tapi jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Bahkan dalam hal kematian sekalipun, ada jaminan firman Tuhan bagi kita. Filipi pasal 1 ayat 21 bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tutup mata di bumi, kita buka mata di sorga. Hidup bersama dengan Kristus. Tapi itu kalau Anda percaya dia sungguh-sungguh. Kalau tidak percaya dia sungguh-sungguh, aduh, kita pun kematian mau dihadiri oleh berapapun jumlah orang. Mungkin banyak orang yang hadir dalam kematian kita. Bahkan batu nisan kita, batu nisan terbaik, termahal. Untuk apa batu nisan kita terbaik, termahal, pakai baju bagus pas mati, tapi di neraka? Percuma. Amin. Biar mati kita pakai baju biasa. Iya, kita pun baju juga. Saudara dombeli di fix malam-malam. Ya, toh orang live malam-malam tahu karena kok dombeli. Padahal sentuh halu ini saudara mati besok. Itu baju yang saudara pakai. Biar saudara pakai baju. Beli di fix ya. Saudara orang jual malam-malam. Orang live malam-malam tuh. Biar beli di situ tapi mati surga kalau saudara dalam Kristus. Nah, hidup sekarang nih, keputusan sekarang ini. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jangan main-main. Kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mati ini hari pun surga. Percaya kok, saudara kayak ragu. Amin. Saudara kayak mana tuh? Ini omong betul, ini bukan omong kosong, saudara ya. Dalam kitab Wahyu ditegaskan bahwa kematian dalam Kristus itu bahagia. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah ya, atau diberkatilah orang-orang mati. Orang-orang mati dikatakan berbahagia atau diberkati, tapi yang mati dalam Tuhan. Saudara perlu garis bawahi. Biasanya kan orang pakai ini ayat toh. Orang mati hidup harba biru, dia pakai ini ayat. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Masalahnya dia itu tidak dalam Tuhan, dia mati dalam keadaan selingkuh. Terus bilang turut berduka cita, habis. Masalahnya dia sedang hidup dalam Tuhan, tidak takut Tuhan, tidak percaya Yesus. Mabok dari pagi ketemu pagi, lalu bos tulis begini, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Masalah dia mati tidak dalam Tuhan, dia hanya mati tapi tidak dalam Tuhan. Itu pasti neraka, saudara ya. Saudara taruh ayat lain celakalah mereka. Ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin saudara pakai itu di batu nisan. Wah, itu sangat menjengkelkan bagi keluarga. Tapi maksud saya adalah dalam hal pergumulan, tantangan hidup, dia hibur kita. Tapi ingat, dalam kematian pun saudara, menjelang kematian kita pun ada jaminan. Menjelang kematian kita pun ada jaminan bagi setiap kita. Mati di dalam Tuhan, saudara, Alkitab bilang berbahagia. Yang tidak mati dalam Tuhan, Anda bukan berbahagia, Anda sengsara. Sengsara di mana? Di neraka. Yang kedua, hal yang bisa kita pelajari di sini, saudara, ya, dari kisah kebangkitan Yesus,
Ya. Yang kedua adalah mandat atau perintah bagi orang percaya. Adanya mandat atau perintah bagi orang percaya. Saya lihat di sini ada kata mandat dan kuasa. Saudara, ini Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Kata mandat, ini penting, saudara. Mandat ini sama dengan perintah, saudara. Kita perlu tahu, saudara, bahwa kalau kita baca tentang peristiwa perempuan-perempuan ini, saudara, yang pergi ke kubur, tidak hanya sekedar mereka melihat kubur itu kosong dan Yesus itu bangkit, ya. Lalu juga mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Tuhan bahwa jangan takut, yang merupakan penghiburan bagi mereka. Ternyata, saudara, ada mandat, ada perintah bagi perempuan-perempuan ini untuk pergi dan katakanlah. Jadi kita ini hati-hati, saudara, jangan terjebak dalam satu perayaan, saudara, lalu lupa pemaknaannya. Kadang-kadang kita begitu, saudara. Kita terjebak dalam satu momen, terjebak dalam perayaan, misalnya perayaan Natal atau perayaan Paskah, saudara. Kita terjebak dalam perayaannya sampai kita lupa pemaknaannya. Kan banyak yang begitu, saudara. Natal itu ajang orang mabok, saudara. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Padahal sebenarnya kalau bicara Natal itu bicara sukacita besar. Kenapa, saudara? Karena Allah menjadi manusia. Kalau manusia jadi Allah itu tidak bisa. Allah jadi manusia, bahkan jadi apapun dia bisa. Tergantung ya tujuannya apa. Allah menjelma menjadi manusia. Yesus datang ke dalam dunia, saudara. Itu kan sukacita besar. Tapi berapa banyak orang yang terjebak dalam perayaan, pada akhirnya Natal itu menjadi momen mabok. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Pulang mulai harba beru, ganggu orang pu istri. Ternyata itu PM, Brimob, tentara pu istri. Lu karena pukusan mampos, makanya mabok diukur. Begitu. Kan banyak yang begitu. Termasuk Paskah, saudara. Terjebak dalam perayaan, lupa maknanya, saudara. Lupa ada mandat Paskah di situ. Kan banyak orang begitu, saudara. Terkesan waktu Paskah, ya, menjelang Paskah itu, semua bikin apa, saudara, ya? Bikin salib sepanjang jalan, ya. Tambah dengan lampu, kelihatan rohani sekali. Di semua kelurahan itu ada salib, saudara. Bahkan bikin lomba salib terbaik dengan prajurit. Tapi persoalannya prajuritnya mabok di bawah salib. Itu banyak. Betul tidak saya ngomong nih? Betul, saudara. Tuhan Yesus pikul salib. Ya, lalu ada orang yang lompat tendang Tuhan Yesus. Kau tahu siapa yang lompat tendang Yesus? Ada di TikTok. Dia pun lapas salib, dia tendang, semua pukul. Yesus mana yang begitu, saudara? Saudara baca Alkitab tidak ada Yesus, saudara lompat turun dari salib, lompat tendang, pukul rame. Dan prajurit-prajurit tidak ada. Saya ngomong betul. Orang ini terjebak dalam perayaan. Wih ini Paskah, wih ini Paskah, wih ini Paskah. Kita harus bikin heboh. Wih dong bikin umpu halaman tuh rohani, tapi lagunya lagu badisco sambar, aduh kasihan, saudara. Ini kita terjebak dalam perayaan, lupa makna Paskah. Yesus tuh mati dan bangkit bagi kita. Dia tuh sengsara di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, loh, saudara. Dia rela dicambuk. Saudara pikir cambuk Romawi itu cambuk biasa? Itu cambuk tuh ngeri. Cambuk Romawi itu, saudara, dia pun gagang pendek. Lalu ada beberapa utas tali. Lalu ada bulatan seperti besi atau timah. Dalam setiap bulatan begini, saudara, itu ada ujung-ujung yang tajam, saudara. Entah itu dari tulang, dari besi. Waktu pukul di badan Yesus, saudara, tarik kembali, daging ikut, saudara. Kata bagus, ikut pawe Paskah, bagus, tidak ada persoalan. Tapi sepanjang jalan mabok, baganggu orang puana nona. Ini pawe Paskah karena mana, loh, saudara? Tidak ada makna Paskah sama sekali. Amin. Saya berharap kita tidak menjadi bagian dari orang-orang seperti itu yang tidak bisa memaknai Paskah. Tidak boleh, loh, saudara. Tuhan Yesus mati bagi kita, sengsara bagi kita, dicaci maki, dipukul, dipasang mahkota duri, saudara, ya, dicambuk, saudara. Dan cambukan Romawi itu cambukan yang ngeri, saudara, tanpa ampun. Semakin orangnya dicambuk dan berteriak, mereka semakin brutal untuk pukul. Kalau cambukan orang Yahudi beda, 40 kurang 1, 39. Tapi kalau cambukan Romawi tidak pakai aturan daripada Yahudi yang 40 kurang 1, tidak peduli. Semakin orang itu kesakitan, mereka semakin pukul. Makanya banyak yang sebelum ke salib, belum sampai ke salib, mati karena cambukan. Ngeri, loh, saudara. Aku dia mati bagi kita, bangkit bagi kita, lalu kita seolah-olah tidak kita tidak merasa makna daripada Paskah itu dalam hidup kita, saudara.
Ingat, dia tuh mati dan bangkit. Dia tuh sengsara, baru dia bangkit loh saudara. Amin, saudara. Nah, saya berharap kita tidak seperti itu. Jangan terjebak dalam perayaan lalu lupa maknanya. Ada perintah di situ, ada mandat di situ, saudara, bagi perempuan-perempuan ini. Matius 28 ayat 7 bilang begini. Dan segeralah, ini malaikat yang bilang kepada perempuan-perempuan itu, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Segeralah pergi dan katakanlah. Ini nih mandat Paskah. Jangan lupa, jangan habis di perayaan Paskah. Oh haleluya, kita bersyukur Yesus mati dan bangkit. Jangan hanya habis di situ. Ada perintah, ada mandat apa? Pergi dan katakanlah. Itu mandat Paskah. Jangan lupa, saudara. Amin. Kenapa mereka bilang pergi dan katakanlah kepada murid-murid? Karena murid-murid itu sedang takut. Petrus dan teman-teman sedang takut. Makanya dong hanya ada di dalam rumah. Takut dengan orang Yahudi. Dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 mengatakan begitu. Mereka tuh takut. Mereka tuh sedang takut dengan orang-orang Yahudi. Pintu mereka terkunci. Nah, mereka yang takut nih harus dengar kabar sukacita bahwa Yesus bangkit. Makanya perempuan-perempuan diberikan mandat atau perintah, pergi dan katakan kepada mereka. Ini juga bukan hanya tugas ini perempuan-perempuan, tapi juga tugas setiap kita. Amin. Pergi dan beritakan Injil. Pergi dan beritakanlah. Jangan hanya merasa keselamatan itu sendiri. Kalau Anda sudah selamat, jangan bersukacita dengan keselamatan itu sendiri. Kalau sudah selamat, tolong keluar dan ceritakan. Kamu selamat itu karena Tuhan Yesus yang tolong. Ceritakan, bersaksi. Supaya orang lain pun bisa merasakan hal yang sama. Saudara tahu, perintah memberitakan Injil itu tidak hanya tertuju kepada murid-murid, tapi kepada semua orang percaya. Orang-orang yang percaya Yesus, tugasnya belum selesai. Tidak hanya habis dipercaya. Kita sudah percaya Yesus, tapi ada tugas. Apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada tugas, sebab ibu saudara. Bukan kita hanya mau duduk diam, enak-enak, nikmati. Kita sudah selamat, ayo bersyukur. Iya, bagus. Tapi ingat, pergi dan beritakan Injil. Betapa kurang ajarnya kita, saudara, kalau kita sudah selamat dan kita tidak menceritakan kebaikan Tuhan, saudara. Ya. Dan menariknya, saudara, respon dari perempuan-perempuan itu tidak menunggu, tidak bilang, sabar sedikit sabar sedikit. Kan kita begitu, toh. Ini perempuan-perempuan tidak. Responsnya luar biasa. Coba kita lihat di ayat 8. Setelah ada perintah di ayat 7, pergi dan beritakanlah atau katakanlah bahwa Yesus bangkit. Ayat 8 bilang begini. Mereka segera pergi dari kubur itu. Segera, artinya tidak ada penundaan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat. Bukan mau di-show, bukan lambat, bukan cepat. Tentu kerinduan kita semua ini malam adalah berharap keluarga kita tuh dengar firman. Ya toh? Atau kita punya kerinduan keluarga kita itu bertobat. Itu kan kerinduan yang bagus. Kita punya kerinduan dari dalam hati bahwa Tuhan kalau bisa ya, kalau bisa dilewat dulu. Kalau bisa Tuhan, orang tua saya bertobat. Kalau bisa keluarga saya bertobat. Kalau bisa suami saya bertobat. Kalau bisa istri saya bertobat. Kalau bisa ya anak saya bertobat. Itu kan kita rindukan begitu. Keluarga-keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita itu bertobat. Tapi kalau hanya habis di kerinduan tanpa action, tidak bisa Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana saudara? Betul saudara. Kerinduan itu sudah bagus. Itu menjadi dasar utamanya. Tapi jangan habis dirindu dong. Pergi dan beritakan firman kepada mereka. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jangan hanya habis di berdoa. Berdoa penting. Tapi jangan hanya berdoa. Beritakan firman. Kita mau orang bertobat lalu Anda hanya berdoa. Berdoa ke dia. Pokoknya berdoa ke dia terus. Tolong kopi omong firman di dia. Kecuali waktu Anda beritakan Injil ke dia tidak mau dengar. Dia bilang, lu ini terlalu sok kudus. Lu mau naik surga hidup-hidup kok. Dia tolak kita terus-terus. Ya sudah, apa boleh buat? Kalau tolak kita terus, jangan buang mutiara di babi toh. Kita berdoa ke dia. Kita berdoa ke dia. Tapi penting untuk kita mengerti. Berdoa dan bekerja. Amin. Berdoa dan beritakan Injil. Itu yang Tuhan mau.
dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat 9, 10 dan ayat 14. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini yang kita rindukan. Orang-orang sekeliling kita, saudara-saudara kita ya diselamatkan, mengaku Yesus Kristus Tuhan, itu kita rindukan. Tapi saudara, di ayat yang ke-14 menarik untuk kita baca. Di ayat 14 bilang begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Berarti harus ada yang memberitakannya. Siapa yang memberitakannya? Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan harus beritakan Injil, harus sampaikan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, dan tidak ada jalan yang lain. Pulang dari tempat ini, pulang dengan ucapan syukur, terima kasih saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan, kerja sungguh-sungguh bagi Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Apapun yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang beribu Tuhan. Saya selesai, Tuhan memberkati.